Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Narsun, NIM 201041717130. Di video kali ini saya akan menjawab UAS soal analisis lingkungan bisnis. Soal dibagi menjadi 3 bagian. Bagian A, soal yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya adalah 16 kali, karena untuk membuat saya dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai lingkungan bisnis. Soal nomor 2, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah? Kemudian, apa manfaat yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas yang diberikan tersebut? Jawabannya, tugas-tugasnya adalah membuat video recording bab 1, 2, 3, 7, dan 12, dan meringkas bab 10 dan 8 dalam bentuk PDF. Manfaat yang saya peroleh dari mengerjakan tugas adalah saya dapat mengerjakan tugas dan dapat menambah ilmu saya. Soal yang ketiga, dampak apa saja yang Anda rasakan setelah Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Dampaknya, saya dapat menambah ilmu pengetahuan saya mengenai lingkungan bisnis dan saya akan mencoba menerapkannya. Soal nomor 4, apa kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Saya sangat senang dapat mengikuti mata kuliah lingkungan bisnis ini walaupun masih secara online. Saya cukup memahami materi yang dijelaskan oleh dosen saya. Jikapun semester depan sudah mulai offline, tentu saya akan sangat senang karena dapat belajar dalam tatap muka dan bertemu dengan teman-teman. Berikutnya ada soal bagian B. Yang pertama, mengapa lingkungan bisnis menjadi pengaruh keberhasilan suatu bisnis? Jawabannya, karena akan membantu dalam memindai dan memahami keadaan perubahan yang tengah terjadi di lingkungan bisnis. Soal nomor 2, jelaskan sistem strategi non-pasar dan sebutkan 3 strategi non-pasar generik. Non-pasar mengacu pada perorganisasian internal dan eksternal dan faktor-faktor koreksi yang memberikan ketertiban pada pasar dan jenis lembaga dan organisasi masyarakat lainnya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Berikutnya soal nomor 3, jelaskan cara paling efektif untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim marketing, dapat dilakukan bertujuan agar setiap anggota tim dapat bekerja sama dengan baik dan efektif. Soal nomor 4, jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kepentingan. Formulasi strategi yaitu sebuah tahapan dalam merumuskan menyusun strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu visi misi. Soal nomor 5, apa perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Perbedaannya, lingkungan non-pasar tidak lebih mempengaruhi seluruh kegiatan dalam perekonomian bisnis, sedangkan lingkungan pasar sangat berpengaruh untuk mempengaruhi seluruh kegiatan bisnis. Soal nomor 6, seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda?
sangat penting karena media sosial dalam bisnis adalah sebagai sarana atau media untuk mempromosikan sebuah produk. Berikutnya soal nomor 7. Bentuk utama dari kegagalan pasar salah satunya adalah persaingan tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan pada persaingan tidak sempurna. Jawabannya, kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen. Soal nomor 8, jelaskan alasan utama yang menentang monopoli. Jawabannya, kegiatan ekonomi yang bersifat monopoli dalam dunia bisnis harus dihindari karena praktik monopoli secara umum akan merugikan masyarakat banyak. Berikutnya ada soal bagian C berkenaan dengan video. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul video di atas. Video pertama, analisis lingkungan bisnis bab 1 perencanaan bisnis. Video kedua berjudul konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Video ketiga, analisis lingkungan bisnis dalam penerapan strategi non-pasar perusahaan. Soal nomor 2, siapa-siapa pembicara dari ketiga video di atas. Video pertama bernama Listianto Kurnaidi. Video kedua Arianis Chan. Video ketiga Christina Linda. Soal nomor 3, jelaskan apa-apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut. Video pertama membahas tentang materi dari perencanaan bisnis. Video kedua membahas konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Video ketiga membahas penerapan strategi non-pasar dalam sebuah perusahaan. Soal yang keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Yang pertama, lingkungan pemasaran ekonomi makro. A. Perusahaan, manajemen puncak, riset dan pengembangan, dan pemasaran produk. B. Pemasok. C. Perantara pemasaran. D. Pelanggan. E. Para pesaing. F. Masyarakat umum. Soal yang kelima, manfaat apa saja yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Jawabannya, manfaat yang saya peroleh, saya dapat memahami beberapa teori-teori yang harus diterapkan di dalam perencanaan bisnis sesuai dengan video yang pertama. Dan untuk bagaimana Anda menerapkan teori-teori ini, saya akan mencoba menerapkannya di saat saya sudah mencoba memulai bisnis saya. Baik, sekian jawaban UAS analisis lingkungan bisnis saya. Saya Mario Narson, NIM 2010417130. Mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan di video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.